kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Komnas HAM meminta Mabes Polri mengambil alih proses hukum perusakan masjid di Sintang, Kalimantan Barat sekaligus mengungkap aktor intelektual. Komnas HAM menyatakan polisi harus bisa mencegah eskalasi konflik akibat perusakan masjid agar tidak meluas. Komnas HAM menilai penanganan perusakan masjid di Sintang oleh Polda Kalimantan Barat belum tertangani dengan baik. Komnas HAM juga mendorong dilakukannya dialog dengan sejumlah pihak. Di Sintang. Sejak itu kemudian eskalasi naik tidak hanya di lapangan saja begitu, tetapi juga melalui media sosial tadi seperti yang sudah disebutkan Pak Anam. Jadi banyak sekali ujaran kebencian, provokasi atau ajakan berbuat kekerasan yang dilakukan di sosial media. Jadi saya kira memang dalam hal ini polisi tidak hanya, kami mendorong polisi tidak hanya untuk memproses hukum para pelaku di lapangan, tetapi juga sekaligus aktor intelektual yang kemudian mengkoordinir bagaimana orkestrasi ujaran kebencian atau ajakan berbuat kekerasan itu di sosial media. Jemaah Ahmadiyah di Sintang menyatakan pemicu perusakan masjid bukan semata-mata karena soal izin, melainkan adanya kelompok yang menebar ancaman. Masjid yang semula terbuat dari kayu dibangun oleh jemaah Ahmadiyah setelah adanya koordinasi dengan Bupati Sintang. Lebih lengkap soal penanganan kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat, kami sudah tersambung dengan juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Yendra. Selamat sore, Mas Yendra. Kami akan perbaiki sambungan komunikasi dengan juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Sebelumnya, tadi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa sudah ada pertemuan antara perwakilan dari Jemaah Ahmadiyah dengan pihak Komnas HAM yang meminta agar proses hukum terhadap perusakan Masjid Ahmadiyah yang berada di Sintang, Kalimantan Barat ini segera diproses. Dan kita akan coba lagi komunikasi dengan Yendra Budiana, juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Yendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Vika. Ya, Mas Yendra, jadi tadi saat berkunjung Komnas HAM, apa saja yang disampaikan khususnya terkait dengan peristiwa perusakan yang terjadi di Sintang? Yang pertama fokusnya adalah soal meminta dan sikap tegas daripada aparat untuk memproses para pelaku pembuat kerusuhan dan penyerangan serta pembakaran Masjid Miftahul Huda. Nah, dari para pihak, Komnas HAM, kemudian jaringan masyarakat sivil, meminta agar penindakan tersebut tidak berhenti hanya pada pelaku di lapangan, tetapi pada koordinator dan tentu saja aktor intelektual di balik penyerangan tersebut. Yang kedua, menunjukkan bahwa selalu polanya sama, SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah tahun 2008 dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan persekusi dan secara regulasi oleh pihak Pemkab maupun para pelaku penyerangan. Jadi kami sepakat bahwa SKB 3 Menteri agar segera dicabut dan dievaluasi karena sejak dari 2008 sampai dengan sekarang menimbulkan persekusi, bukan cuma penutupan masjid, tetapi juga SKB sering dijadikan alasan untuk tidak mengeluarkan KTP, kemudian tidak mencatatkan buku pernikahan, kemudian nikah tidak diterima, tidak dilakukan pembatalan pernikahan, bahkan kemudian SKB 3 Menteri dijadikan dasar masalah soal sertifikat tanah. Jadi jelas sekali SKB 3 Menteri yang seharusnya bukan pelarangan karena isinya bukan pelarangan dan bukan pembubaran, tetapi diterjemahkan oleh sebagian dari pimpinan daerah, para kepala daerah sebagai pelarangan. Dan sejak SKB 3 Menteri itu kemudian lahir 30 lebih perda yang melarang Ahmadiyah, padahal basis SKB-nya itu sendiri tidak melarang dan membubarkan Ahmadiyah. Ahmadiyah sejak tahun 1953 sudah berbadan hukum
sampai sekarang pemerintah pusat tidak pernah membubarkan ataupun melarang segala kegiatan baik organisasi maupun pengikutnya. Oke. Dari 2 poin itu saya soroti dulu pertama yang poin untuk memproses hukum tidak hanya pelaku di lapangan dan juga siapa aktor intelektualnya. Kalau sejauh ini Mas Yendra, sudah sejauh mana proses hukum ini berjalan? Kami belum tahu sampai hari ini siapa-siapa saja yang ditangkap ataupun dinyatakan tersangka. Tentu saja kami mempercayakan sepenuhnya kepada kepolisian, tetapi kami tentu mengharapkan transparansi secara terbuka sehingga publik bisa mengawal dan melihat bagaimana proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Karena seringkali pada beberapa kasus perusakan yang dikorbankan ataupun yang ditangkap adalah mereka-mereka yang kemudian sebagai pelaku lapangan. Oke. Kami sendiri memandang bahwa para pelaku lapangan itu juga adalah korban, yaitu korban dari provokasi para pihak yang menggunakan politisasi isu Ahmadiyah. Dan mereka juga adalah korban karena ketidaktahuan, karena kebanyakan mereka tidak paham Ahmadiyah. Salah satunya yang seringkali fitnah-fitnah yang dilakukan oleh para provokator, bahwa Ahmadiyah tidak mengakui nabinya Nabi Muhammad SAW, kitab sucinya bukan Al-Quran. Padahal sudah sangat jelas bahwa tidak ada Ahmadiyah tanpa menjadi orang Islam. Jadi semua orang mau masuk Muslim Ahmadiyah, mereka juga harus terlebih dahulu menjadi orang Islam sebetulnya. Karena Ahmadiyah bukanlah agama baru. Kemudian yang kedua, kitab suci kami jelas Al-Quran. Bahkan pengantar untuk mempelajari Al-Quran, karya dari Khalifah Ahmadiyah yang kedua itu dipakai oleh Departemen Agama sampai dengan sekarang di dalam Al-Quran terbitan Departemen Agama. Ya, Mas Yendra, soal penyelesaian kasus ini sebelumnya Menko Polhukam memerintahkan kepala daerah juga Kapolda untuk memproses secara hukum satu dan juga menangani kondisi di sana agar tidak meluas. Nah, sudah diajak diskusi atau belum? Sejauh ini sudah berdialog dengan siapa saja, Mas Yendra? Sampai sekarang kami belum dihubungi oleh pihak kepolisian di sana, dan juga proses terjadinya perusakan penyerangan tanggal 3 September itu, prosesnya kan sebetulnya sudah jauh hari. Pihak Pemkab dan aparat sudah sangat tahu pihak-pihak mana saja yang akan melakukan tindakan tersebut, karena mereka sudah beraudiensi, sudah mengirimkan surat kepada Pemkab Sintang. Bahkan pada tanggal 13 Agustus itu, mereka yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Umat Islam mengirimkan ultimatum kepada Pemkab Sintang agar dalam 3 kali 24 jam Masjid Ahmadiyah itu kemudian dilakukan perobohan. Bagaimana mereka mengharapkan tindakan yang tegas dari Pemkab. Dan di tanggal yang sama, Pemkab mengeluarkan surat kepada Jemaat Ahmadiyah Sintang untuk menutup secara sementara tanggal 13 Agustus itu untuk menghentikan segala kegiatan. Padahal kegiatan di masjid kan sholat, mengaji, apakah sholat dan mengaji harus berhenti? Seperti itu. Nah, berikutnya tadi kan sudah bertemu dengan Komnas HAM. Apa upaya fasilitasi yang nantinya akan dibantu dari Komnas HAM atau pihak terkait tadi yang diajak berdiskusi, Mas Yendra? Ya, Komnas HAM pertama pasti pemantauan, kemudian mereka akan turun ke lapangan. Juga kami dengar dari Kementerian Agama juga akan turun ke Sintang. Jadi kami sangat percaya kalau dengan Komnas HAM selama ini mereka selalu memfasilitasi dan memediasi untuk memastikan agar pemenuhan hak itu terpenuhi. Tetapi yang perlu juga kami ingatkan bahwa polisi tentu akan sangat tergantung daripada pernyataan Bapak Kapolri. Nah, Bapak Kapolri sampai saat ini kami belum baca di media pernyataannya. Itu akan sangat menurunkan eskalasi potensi konflik yang berkelanjutan di sana. Karena kalau kita lihat di video-videonya, mereka kemudian mengancam dalam 30 hari akan datang lagi untuk meratakan bangunan tersebut, masjid tersebut. Nah, yang kedua adalah domain dari Menteri Dalam Negeri, Kemendagri, karena ini hubungannya dengan sikap Pemprov dan sikap dari Pemkab. Nah, jadi kami melihat Komnas HAM sebetulnya selalu maksimal, tetapi tentu dalam batas kapasitasnya. Yang punya domain yang lebih besar adalah tentu dari Kapolri dan Mendagri. Nah, jadi kalau dicari jalan tengahnya sebenarnya siapa-siapa saja pihak yang menurut Mas Yandri ini harus duduk bersama? Ya, yang pertama tentu pihak dari Kemendagri ya, kemudian dari kepolisian, saya kira dalam proses ini, kemudian tentu harus melibatkan para tokoh agama dan kelompok-kelompok di sana. Tetapi kalau dalam prioritas untuk masalah penegakan hukum,
saya kira itu ranahnya kepolisian sudah terang benderang. Penegakan itu sangat penting karena di berbagai tempat tindakan penegakan hukum secara proporsional oleh polisi, artinya mengikuti memang siapa-siapa yang melanggar hukum sudah dilakukan penindakan, itu langsung otomatis menurunkan konflik di masyarakat. Oke, nah jadi kalau bicara soal tindakan tegas agar perusakan ini bisa dicegah, sebenarnya kalau menurut Mas Hendra ini bisa dilakukan dengan adanya peristiwa ini sebagai kita katakan momentum awal untuk memperbaiki hubungan ke depannya. Sangat penting, karena tanpa penegakan hukum, apalagi pihak provokatornya kemudian tidak dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya, maka mereka akan selalu berpikir bahwa jika melakukan penyerangan pada pihak manapun, atas nama isu agama, mereka seakan-akan akan kebal terhadap hukum sehingga wibawa aparat dan wibawa pemerintah daerah ataupun pusat nanti akan tidak ada pada kelompok-kelompok yang mereka sebetulnya bisa menjadi kelompok radikal. Oke. Kita akan tunggu bagaimana proses hukum terhadap kasus ini, termasuk juga jalan tengah agar tidak melebar setelah adanya peristiwa perusakan beberapa waktu lalu. Terima kasih Mas Hendra Budiana, Jubir Muhammadiyah Indonesia. Selamat sore.